Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelum memulai kegiatan belajar pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar dipermudah dalam belajarnya. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Baik, kita mulai materi. Yang pertama, kita ke tujuan pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikatornya, yang pertama, menjelaskan pengertian rantai makanan. Yang kedua, membuat gambar jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan membaca dan menyimak materi, diharapkan siswa mampu memahami rantai makanan dan mampu menggambarkan rantai makanan beserta keterangannya. Yang kedua, dengan menyimak, siswa diharapkan mampu memahami hubungan khas antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antar yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan juga hewan, begitu pula sebaliknya, tumbuhan dan hewan pun juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan juga cahaya matahari untuk mendukung kehidupannya. Contohnya, agar tumbuhan itu hidup, tumbuhan itu harus selalu melakukan fotosintesis. Maka ia membutuhkan oksigen, kemudian air, dan juga cahaya matahari. Kemudian kalau manusia itu untuk mendukung kehidupannya. Contohnya untuk mengeringkan pakaian memerlukan cahaya matahari. Untuk makan, kan manusia makan padi itu membutuhkan tanah, udara, ya seperti itu. Jadi saling berhubungan. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan juga komponen tak hidup lainnya. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Di dalam ekosistem itu akan terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen yang tak hidup. Contoh hubungan ini disebut rantai makanan dan juga simbiosis. Nah, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kemudian komponen yang berperan dalam rantai makanan itu ada 3. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga dekomposer. Produsen sendiri pengertiannya organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Biasanya produsen ini ciri-cirinya itu yang mempunyai klorofil, jadi yang berwarna hijau, yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Jadi, keberadaan produsen ini itu tidak bergantung pada ketersediaan makanan, namun bergantung pada keseimbangan alam. Produsen ini tidak memakan makhluk hidup lain, tetapi produsen itu menjadi sumber makanan makhluk hidup lainnya. Nah, contoh dari produsen itu, yang pertama itu adalah padi, kemudian alga, kemudian lumut, seperti itu. Kemudian konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup
yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, kehidupannya itu bergantung pada makhluk hidup lainnya. Konsumen itu ada 3. Yang pertama, konsumen primer. Konsumen primer itu adalah pemakan produsen. Jadi yang memakan produsen secara langsung itu dinamakan konsumen primer. Biasanya, konsumen primer ini terdiri dari hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Contohnya, sapi, kelinci, dan juga kerbau. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini adalah organisme yang sumber makanannya itu dari organisme atau konsumen tingkat pertama. Contohnya, konsumen sekunder ini adalah ular. Ular itu kan memakan tikus. Nah, tikus itu bukan lagi produsen, tetapi ia menjadi konsumen primer, seperti itu. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua atau konsumen sekunder tadi, dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak ini merupakan hewan yang sudah tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya adalah singa, buaya, dan juga elang. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengurai. Nah, selanjutnya adalah pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Kenapa disebut organisme terakhir? Karena ia mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya, bangkai. Nah, bangkai ini diuraikan oleh dekomposer menjadi tanah atau mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Kemudian, nutrisi tersebut digunakan kembali oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Nah, contoh organisme yang pengurai itu apa saja? Contohnya adalah cacing, jamur, dan juga bakteri. Perhatikan rantai makanan pada gambar ini. Tumbuhan berperan sebagai produsen. Kemudian, tumbuhan ini dimakan oleh konsumen satu atau konsumen primer yang disebut dengan tikus. Kemudian tikus ini dimakan oleh ular atau konsumen sekunder. Kemudian ularnya dimakan oleh elang atau konsumen puncak. Kemudian elangnya ini mati agar bisa diuraikan dan menjadi tanah atau menjadi nutrisi, itu diuraikan oleh bakteri dan jamur. Contoh rantai makanan berdasarkan ekosistem. Ekosistem ada ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem sawah. Nah, bagaimana rantai makanan pada ekosistem laut? Pada ekosistem laut itu rantai makanannya fitoplankton dimakan oleh zooplankton, dimakan oleh ikan kecil, kemudian dimakan oleh ikan sedang, dan ikan sedang ini dimakan oleh ikan besar, seperti itu. Nah, yang di ekosistem hutan itu produsennya rumput. Kan di hutan tidak ada padi ya. Jadi produsennya rumput. Rumputnya dimakan oleh kelinci. Kelinci ini konsumen primer. Kemudian konsumen primer ini dimakan oleh konsumen sekunder atau serigala. Nah, serigala ini disebut konsumen sekunder. Kemudian konsumen sekunder dimakan oleh konsumen puncak atau konsumen tersier, harimau ini. Kemudian harimau mati diuraikan oleh jamur dan juga bakteri. Nah, kalau sudah diuraikan, dikembalikan lagi ke tanah dan jadi nutrisi bagi si rumput ini. Jadi kalau rantai makanan itu memutar terus-menerus gitu ya.
Kemudian pada ekosistem sawah, rumput atau bisa juga padi produsennya. Kemudian dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh katak. Nah, katak dimakan oleh ular. Kemudian ularnya ini masih ada yang bisa makan apa ayo? Burung elang. Nah, burung elang mati karena burung elang itu kan udah nggak ada yang bisa makan. Hewan lain nggak bisa makan burung elang karena burung elang ini merupakan konsumen puncak. Ini kalau mati ya sudah diuraikan oleh dekomposer. Contohnya bakteri, jamur, cacing, seperti itu. Materi selanjutnya adalah tentang simbiosis. Nah, simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Simbiosis itu ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu. Simbiosis mutualisme itu apa? Parasitisme itu apa? Dan contohnya itu seperti apa? Kemudian yang komensalisme ini seperti apa? Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, dua makhluk hidup itu sama-sama untung dan tidak ada yang dirugikan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan juga kerbau. Nah, kenapa ini kok bisa untung semua? Ya karena si kerbau ini kutunya udah diambil sama si burung jalak. Dan si burung jalaknya ini untung karena ia tidak perlu jauh-jauh mencari makan. Karena hanya dengan di tubuh satu kerbau, ia itu udah kenyang karena sudah dapat makanan kutu yang banyak. Seperti itu. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu untung dan yang satu tidak untung dan juga tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan juga pohon yang ditumpanginya. Kenapa kok untung dan yang satu tidak untung dan juga tidak dirugikan? Karena si tumbuhan anggrek ini yang menjadi makhluk hidup yang untung karena ia mendapat tumpangan untuk hidup. Kemudian pohon yang ditumpanginya itu tidak untung dan juga tidak rugi karena bagi dia kalau cuma ada yang numpang itu nggak masalah karena tidak menyerap sari-sari makanan yang ada pada pohonnya. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang satu dirugikan. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan juga benalu. Benalu ini untung karena ia mendapat tempat hidup dan juga ia menyerap cadangan makanan dari si tumbuhan inangnya ini. Jadi, benalu dapat hidup subur. Kemudian, si inangnya ini rugi karena cadangan makanannya itu diserap terus-menerus oleh si benalu itu. Dan kalau hal ini terjadi secara terus-menerus, maka si tumbuhan inangnya ini akan mati karena kehabisan cadangan makanan. Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Materinya sudah jelas ya? Sudah, baiklah kita mulai kuisnya. Soal yang pertama, perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup merupakan pengertian dari titik-titik. Ayo apa? Apakah A. Simbiosis, B. Rantai makanan, C. Hubungan makhluk hidup, D. Konsumen. Coba
Kita jawab yang A. Benar atau salah? Oh, ternyata salah. Lalu yang mana ya jawabannya? Kalau perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Coba kita jawab yang rantai makanan. Benar atau salah? Benar. Ternyata jawaban yang benar adalah rantai makanan. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Dalam rantai makanan, ekosistem sawah yang berperan sebagai produsen adalah apakah A. Padi, B. Tikus, C. Elang, D. Alga? Apa yang berperan sebagai produsen yang di ekosistem sawah? Padi jawabnya, ayo. Coba benar atau salah? Oh, ternyata benar. Jadi, yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem sawah itu padi. Kalau tikus itu berperan sebagai konsumen sekunder. Kalau elang berperan sebagai konsumen puncak. Kalau alga ini juga produsen, tetapi pada ekosistem air. Seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Kelinci berperan sebagai apa? Apakah pengurai, konsumen tersier, konsumen sekunder, atau konsumen primer? Jawabannya adalah kita jawab yang D. Coba benar atau salah? Konsumen primer ya. Nah, ternyata jawabannya benar. Kita lanjut soal yang keempat. Hubungan antar dua makhluk hidup, yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan, merupakan pengertian dari simbiosis. Apakah A. Amensalisme, B. komensalisme, C. mutualisme, atau D. parasitisme? Yang mana, ayo? Coba kita jawab yang amensalisme. Benar atau salah? Ternyata salah. Nah, apa nih? Hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu untung dan yang satu tidak untung dan juga tidak dirugikan. Coba kita jawab yang komensalisme. Nah, jawabannya benar. Berarti hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu untung dan yang satu tidak dirugikan, itu komensalisme. Yang terakhir, soal yang kelima. Hubungan antara kerbau dengan burung jalak merupakan simbiosis. Apakah A. mutualisme, B. parasitisme, C. komensalisme, atau D. amensalisme? Coba kita jawab yang A. Mutualisme. Nah, jawaban benar. Berarti hubungan antara kerbau dan juga burung jalak itu adalah simbiosis mutualisme. Kalau parasitisme ini contohnya tumbuhan paku dan juga inangnya, benalu dengan inangnya. Kalau komensalisme ini contohnya antara tumbuhan anggrek dan juga pohon yang ditumpanginya. Nah, seperti itu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan terdapat banyak sekali kekurangan. Semangat belajarnya, semoga menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.